kenapa lawyer harus bisa mempunyai kemampuan untuk menulis? Dikarenakan senjata kita 80% itu adalah menulis. Misalnya ini Ibu Budi. Jadi intinya lawyer itu harus banyak membaca, banyak gimana ya? Ya membaca pikiran, membaca pikirannya klien. Tatap mata saya. Feel uninvited, left your home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer, just wanna touch like back when we were younger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kita sekarang berada di Surabaya. Big Bossnya bilang gitu soalnya ini kan jaga-jaga apa istilahnya? Jaga jarak. Bukan. Kalau yang nonton misalnya diputer, videonya diputer pagi. Iya. Bisa pas selamat pagi, puter siapa selamat siang. Atau Big selamat Bossnya dini ada. hari juga enggak apa-apa lah. Selamat berapa saja. Ini kita sedang berada di Hotel Bumi Surabaya lagi, ya kan? Seperti yang dulu Iya. ketahui itu. Karena kan ada meeting ya malam ini. Iya, sekalian ada apa namanya? Sama klien. Agenda mendadak, ada pendampingan kita di Polda Jatim. Salah satu lain juga. Tadi itu, tadi pagi. Enggak, tadi soalnya penyidiknya bilang nanti ada tambahan. Oh, tambah. Mungkin selepas apa pergantian tiket. Selepas pergantian tiket ada pemeriksaan tambahan. Oke. Jam mana sih? Tapi jam 12-an. Kita pending untuk yang ketemu sama klien satunya. Ya kita bagi aja, bagi tugas. Saya Nanti kan bonusnya kan worth it. Iya, Siapa tahu dapat iya bonus sih, iya lagi, sih. bonus lagi ya kan. sambil jalan Pak Sandi. Oke. Ya. Saya akan Sambil jalan minum air. terlalu ke bawah. Atau ke bawah. Iya. Oke. Enggak. Jadi lawyer itu harus mempunyai apa ya, multi skill itu. Oh, multi skill, Ya, saya mau iya. meneruskan multi skill itu apa saja. Loh. Satu bikin apa ya, problem solving ya. Lawyer itu adalah seorang problem solver ya. Iya. Dia harus mampu menyelesaikan masalah. Nah, kadang-kadang dalam suatu perkara ya kan, itu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga suatu permasalahan itu harus dilihat dari beberapa perspektif yang berketerkaitan sih ya. Berketerkaitan. Nah, di situ dibutuhkan yang namanya Uang. bisa dibutuhkan kemampuan ya, kecakapan individu dari pengacara itu sendiri atau lawyer itu sendiri. Oh ya, ada mamanya nih. Ada mamanya nih. Kita lewati. Jadi terus kan apa kok? Jadi seorang lawyer atau advokat itu. Nah, Oh iya. jadi background belakang. Oke, seorang lawyer atau advokat itu seperti kata Big Boss memang harus menguasai banyak hal di luar masalah hukum, istilahnya ilmu pengetahuan di luar ilmu pengetahuan hukum, tapi yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Misalnya kita harus pintar-pintar bernegosiasi, ya kan? Backgroundnya gimana? Ada mantul punggung kita kelihatan. Oh iya. Ya kelihatan punggung kita. Alangkah jeleknya punggung kita. Iya. Sini ya. Iya, sini aja. Sini aja. Ini
kalau konten kali ini agak-agak gimana gitu, mohon dimaklumi ya, karena kita memang sambil lalu sih ini, sambil lalu. Ini Big Boss mau main golf. Ini udah keberapa kalinya Big Boss bawa ini ya, tas golf ini kayak gini. tolong Pak Sandi ditunjukkan kalau ini ada piano, mari piano. Ya ini piano, tapi kebetulan kita tidak bisa memainkannya. Sebetulnya termasuk salah satu skill juga sih ya, main piano, musik gitu ya. Cuma kan istilahnya kan ya bukan di dunia lawyer. Iya, kita nggak bisa juga nggak apa-apa lah ya kalau musik. Yang tadi yang penting tadi yang dibilang bos, kemampuan untuk negosiasi. Iya, ya kan. Nggak ada salahnya untuk mengasah kemampuan kita negosiasi itu kita ikut semacam seminar pelatihan. Macam apa ya biasanya kayak seminar-seminar yang kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk merumuskan kontrak drafting ya kan, itu kan bersifat umum, tidak hanya hukum aja, tidak hanya hukum aja yang diharuskan untuk mampu membuat semacam draft dengan tata bahasa dan penyusunan yang bagus dan benar sehingga memudahkan agar orang yang membaca itu memahami dengan tepat seperti yang diinginkan oleh kita sebagai penulisnya. Itu kalau secara tertulis, kalau secara lisan atau mungkin ininya karena dia linggu ya. Udah, ya gini saja. Nah, kalau secara lisan kita kan harus ya mengikuti seminar-seminar atau Ya, mengikuti perkembangan zaman lah. apa ya, speaking apa, kemampuan speaking itu, kecakapan untuk berbicara. Kan Ya. ada tuh banyak ya pelatihan-pelatihan itu, sehingga kita bisa berbicara. memaparkan apa yang ada di benak kita tentang suatu duduk perkara itu dengan bahasa yang Sang sekerta. mudah dipahami. Ditambah sabotase menurut gue. Ya, Bos. Ya, Bos. Terus kita melanjutkan yang tadi itu. Jadi lawyer harus mempunyai apa? Multi Multi skill. Itu yang saya contohkan bahwa ini tadi. Gini orang disoting. Nggak gini deh, bisa aja. Maksudnya kalau misalnya polisi, jaksa ya kan, rekan-rekan kita di bagian penyidikan itu ya kan, mereka itu kan hanya concern pada fungsi dan tugasnya terkait litigasi. Sementara lawyer itu tidak hanya litigasi tapi juga non litigasi. Apa itu non litigasi? Semacam pemberian jasa konsultasi dalam sebuah perusahaan tentang kontrak, tentang hubungan kerja, tentang banyak lah. Nah, karena fungsinya itulah karena fungsinya itulah di mana dia tidak hanya litigasi tapi juga non litigasi, maka seorang lawyer harus mau belajar, mengasah ilmu, menambah pengetahuan, tidak hanya terkait hal-hal ilmu hukum, melainkan juga hal-hal lain yang bisa jadi itu nanti dibutuhkan, Saling berhubungan. Iya, semisal pengetahuan akan batu bara, ya kan? Iya, itu perkara kita itu. Itu perkara kita itu. Batu bara. Terus kemudian saya lanjutkan ya. Ya boleh. Bos. Jadi lawyer itu harus pinter untuk kalau menguasai materi pastilah. Tapi di sini untuk memberikan nasihat. Jadi memberikan konsultasi, ya kan? Ada iklan. Ada iklan ya. Bisa, what are you doing? Nasihat Hafiz yang beri Hafiz. Kalau soal kemampuan menulis tadi. Iya. Karena ini kenapa lawyer harus bisa mempunyai kemampuan untuk menulis. Dikarenakan senjata kita 80% itu adalah menulis. Misalnya
ini Ibu Budi. Seperti itu saya contohkan. Terus kemudian enggak, sorry. Banyak bercanda sih Pak Sandi. Nggak kebalik-balikan. Sampai enggak fokus ini. Menulis itu maksudnya membuat konsep. Jadi seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, bahkan pembelaan. Ya. Terus terutama adalah legal opinion, membuat legal opinion sebelum perkara ini masuk pada gugatan. Gitu ya, atau masuk pada pokok perkara. Ya, awalnya itu tetap legal opinion lah nomor 1. Baru setelah itu hukum acara lainnya. Kan gitu. Terus apa? Terus lawyer itu harus bisa untuk memberikan nasihat yang baik dan benar. Nah, Jangan nasihat yang buruk. jangan nasihat yang menyesatkan. Masa ada lawyer nasihati kliennya, coba ini direkam aja penyidiknya, jaksanya coba. Nah, Itu lawyer nggak benar. nggak benar itu. Terus udah jangan kasih uang ini buat aku aja. Itu nggak benar. Sudah laporkan. Aduh. Aku jadi kemana-mana. Sudah. Nah, iya nanti tunggu. Kita pasti akan melaporkan dia itu. Dewan Kehormatan, Mungkin dia akan mendapat karmanya sendiri. Iya tapi ya kita harus melaporkan. Kenapa sih kita nggak ada waktu sih? Oh, nggak ada Kita nggak ada waktu. Dan nanti teman-teman yang sini aja, yang teman-teman Surabaya nanti pasti akan yang melaporkan. Rekan Kembali kita pada laptop. pengacara harus multi skill. Menulis sudah, konsep sudah, Advice, ya. Terus kemampuan berbicara, speaking. Nah, Speaking tadi sudah kan? Sudah ya? Apa belum? Nah, Sudah. Terus apa terus lagi? tentang lain. Jadi intinya waktu itu harus banyak membaca, banyak gimana ya? Ya membaca pikiran, membaca pikirannya klien. Tetap mata saya. Bukan. Lawyer itu harus bisa membaca situasi sekitarnya lah. Kayak perkembangan terkini seperti apa. Itu apabila belum jadi perkara, tapi kalau sudah jadi Dia perkara, punya pengetahuan gitu loh. Ketika misalnya terkait dengan ini ada perkara kayak kita itu loh, perkara dengan perbankan, dunia perbankan. ya kita harus menguasai mau nggak mau. Dari mana kita bisa seperti itu? Karena kita mau mengikuti perkembangan terkini. Gimana sih peraturan OJK yang terkini terkait dengan pandemi COVID-19 misalnya dan sebagainya banyak lah. Intinya itu harus banyak Mengendalikan hawa nafsu. Iya juga sih, semuanya juga harus. Intinya harus banyak belajar, mau belajar. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, jangan. Banyak di luar sana yang harus kita pahami. Terus kemudian saya kira cukup ya. Cukup, kita akan cukup belepotan. Saya kira udah cukup belepotan semuanya dari awal sampai akhir belepotan semua. Ini di-cut pun ya tetap aja belepotan. Tapi alhamdulillah Kita bahas yang lain. mobil dapat. Doain lagi ya, kita ada dapat bonus Akhir tahun. rumah. Itu masuk. Ya tapi nanti Itu kayak tambang baja. nikel. Sementara itu dulu karena terlalu banyak iklan di sini dan belepotannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.